masih podcast ngedrakor kok. Loh, kok lagunya jadi gini sih, Ron? Ini kita di Gunung Jiri apa di Gunung Merapi? Emang gitu tau, kalau lo pikir-pikir tuh cerita Jirisan ini tuh kalau dibuat versi sinetron Indonesia tuh emang kayak gitu pasti jadinya. Misteri Gunung Iya, Berapi. jadi misteri dua dunia gitu. Iya, terus nenek lampirnya siapa? Nenek Gamri. Iyalah, Nenek Gamri lah. Kan dia di Maus meninggal, dibunuh Iya. sama ini Isenggi. Iya, kalau di sini dia sampai meninggal lagi, gue udah gak heran sih. Iya, Gue tetap batin aja. Gue juga sih kayak aduh udahlah tidur aja gak sih di rumah gitu, kayak udah jelas udah bagus-bagus dikasih menghabiskan hari tua di Gongjin, tiba-tiba aja berkelana di gunung gitu kan kayak cuman iya sih gue nggak menyangka kalau ternyata Jirisan ini tuh bakalan supranatural gitu. Gue kira beneran kayak Signal gitu, maksudnya yang ya Signal juga supranatural Iya, sih, iya. tapi mungkin lebih ke kayak apa lewat telepon gitu kan, Iya. nggak yang bukan halusinasi sih jatuhnya, ini kayak penglihatan gitu kan, Mata batin. mata batin. Kan lu udah mata batin terus di gunung udah dah itu material sinetron Indosiar banget sih itu Iya, gitu. bener makanya. Iya sih, gue juga sempat ngerasa gitu. Ini kayaknya agak sedikit lebih absurd ya dibandingkan Signal. Karena kan Signal kan ya ada medianya gitu. Si alat komunikasi itu kan jelas kayak dia bisa berbunyi tiap jam berapa, tiap kapan, durasinya berapa lama. Ini kan kayak tiba-tiba kalau si Hyunjo tuh dapat penglihatan random kan. Iya. Dan bahkan dia sendiri nggak tahu itu tuh penglihatan punya orang atau penglihatannya dia gitu. Sampai dia nggak nyadar yang waktu di case awal-awal ternyata yang tangan-tangan berdarah itu ya tangan dia yang Iya. bakal mampus di situ. Iya. Gue juga ngerasa itu sih kayak loh ternyata dia juga belum menguasai sepenuhnya soal kemampuan ini, walaupun kan sebenarnya udah dijelasin sih kenapa dia bisa mendapatkan penglihatan itu dan segala macam ya. Gue rasa emang kayak kesambet pas dia wamil sih kan. Kesambet pas dia wamil terus emang Iya. jinnya itu ngikut terus sama dia sampai dia Nempel. balik lagi. Iya, ketempelan gitu kalau gue rasa. Karena kalau misalkan dia nggak ketempelan sih anak-anak dukun itu nggak mungkin ngomong kan kayak lo akan mati dan lo akan gentayangan di sini gitu loh. Nggak mungkin Iya, langsung iya. ngomong kayak gitu kan. Kayak gue rasa itu sih awalnya. Si anak dukun itu juga kayaknya ini deh, bukan manusia Iya, deh. dia kan lagi kerasukan kan, dia lagi dibersihin ceritanya. Oh gitu ya. Ya Iya. pantesan pas yang shot kapan gitu dia tiba-tiba nggak ada bayangannya di Iya, air. yang di air kan. Iya. Itu sih. Bener sih kalau dipikir-pikir emang ini agak gaib sih sebenarnya. Iya, iya. Tapi gue pengen pengen SJW sih gue. Kenapa ya orang-orang bilang Jirisan ini CGI-nya jelek gitu. Gue tuh nggak ngerti gitu. Maksudnya selama gue nonton 5 episode, 6 episode pertama ini, gue tidak merasa bahwa CGI-nya tuh sejelek itu gitu. Emang lo ngerasa gitu, Nat? Karena udah terbiasa nonton ini ya, Misteri Gunung Berapi loh. Jadi ngerasa nggak berhak ngejudge gitu. Iya, maksud gue kayak bagian mana sih yang mereka anggap itu sebagai sesuatu yang terlihat jelek tuh yang mana sih gitu. Karena kan kalau di iQIYI kan bisa nonton 1080p nih kalau lo VIP gitu, dan gue pakai akun Nadia sih nontonnya. Terus gue pakai 1080p untuk menyaksikan mana sih yang orang-orang bilang ini tuh jelek gitu CGI-nya. Tapi gue tidak menemukan itu, maksudnya tidak menemukan itu sejelek itu gitu. Gue menangkap ada beberapa adegan yang memang oh ya ini yang dimaksud dengan set yang mereka bangun ketika preskon itu kan, mereka bilang kayak kita bikin set sendiri untuk gunungnya, kita juga syuting di gunung yang asli gitu. Dan memang itu terlihat seperti set gitu, tapi nggak jelek sih kalau menurut gue, nggak yang kayak kasar banget juga enggak gitu. Apa yang membuat orang-orang merasa bahwa ini tuh jelek? Padahal kalau lo nonton Sweet Home, menurut gue Sweet Home monsternya lebih jelek loh daripada CGI ini. Menurut lo kenapa orang-orang merasa itu jelek? Mungkin karena ekspektasi kali ya. Secara nama-nama orang di balik layarnya kan wah banget gitu kan. Terus pemeran utamanya juga semuanya terkenal. Terus terlebih lagi ini kan katanya drama keempat yang biayanya tuh paling tinggi gitu sepanjang sejarah di sana. Terus mungkin mereka kayak ngarepnya yang benar-benar terasa real gitu. Gue sih sempet kayak ada beberapa iya bukan jelek, cuman kayak mungkin berasa kayak bukan di beneran gunung gitu, kayak agak-agak semi mimpi dunia doib yang gitu-gitu loh, yang kayak asap yang gitu. Cuman gue kayak ya udah gitu, maklumin aja, nggak mungkin juga kan mereka ngambil semua
set seluruh drama ini di tempat asli kan, gila aja gitu. Jadi gue mau memaafkan sih Iya, gue sebenarnya. juga pada akhirnya kayak pas nonton enggak, sebenarnya itu enggak sejelek itu sih. Dan itu kan juga close up shot gitu kan yang mereka bikin, yang Mm-mm. kayak waktu di puncak, terus pas di adegan si Gominsi ketemu roh hitam itu dan segala macam kan, kayak emang Mm-mm. emang kalau secara kalau kita nonton tuh kita tahu oh ini yang nggak syuting di tempat yang benerannya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tapi nggak membuat gue merasa bahwa anjir Jirisan CGI-nya jelek banget. Enggak tahu, kalau menurut gue kayak enggak tuh biasa aja, nggak tahu kenapa ya. Ini makanya gue bilang gue mau SJW sih, karena kayak gue Iya ya. kadang-kadang kesel gitu sama orang yang kayak ya ini lo bilang jelek gitu, tapi kayak nggak juga membuat lo merasa terganggu sih sebenarnya kalau menurut gue personally gitu. Mhm. Karena ketika gue nonton Sweet Home pun kayak justru itu yang lebih terasa sangat mengganggu, karena itu objeknya beneran monsternya gitu, monsternya yang CGI-nya itu nggak bagus menurut gue, dan itu yang membuat gue jadi kayak ya kok gitu. Tapi kalau yang ini malah oke gitu, masih masih bisa ditelan lah gitu, nggak yang sampai nggak mau nonton karena CGI-nya jelek. Anjir lebay banget, gak orang-orang apaan sih gitu, kayak gila. Lu gak ngerti maksudnya. Tapi ini selera sih, bebas aja kalau orang mau mikir kayak gitu. Tapi kayak menurut gue ini oke aja sih, bukan yang jelek juga Gue gitu. apa ya, gue tidak terlalu terganggu sih dengan hal-hal teknis yang kayak gitu. Justru gue lebih kayak fokus ke ceritanya aja gitu. Justru dibandingkan gue kesel sama CGI-nya, gue lebih kesel waktu si Hyunjo ini loh, yang pas tragedi bom kentang. Kan belum jelas tuh, maksudnya si Ikang tuh udah ngomong, tar dulu tunggu bukti, nggak bakal ada yang percaya gitu. Tahu-tahu si Hyunjo langsung datengin ke si rumah pelaku itu, Iya bilang iya kamu kan pelakunya. iya iya Padahal iya dia tuh nggak punya bukti apa-apa. iya Itu iya. kayak nggak pernah nonton drama detektif atau gimana sih, gue nggak ngerti. Masalahnya kan gara-gara dia, si pelaku ini kan jadi punya kesempatan untuk kita ketahuan nih, ayo hapus barang bukti atau Iya gimana nih iya iya. rencana selanjutnya. Gara-gara dia nyari perkara. Gue rasa itu yang membuat si karakter ini tuh jadi nggak perfect gitu loh. Iya Karena ya, kan seringkali karakter cowok di drama Korea itu kan penggambarannya itu selalu perfect kan sebenarnya. pintar. Iya, yang pinter, yang harus kayak tanggap dan segala macam. Maksudnya di satu sisi memang si Hyunju emang kayak gitu. Maksudnya ketika dia sedang beraksi itu dia menyelamatkan di waktu yang tepat gitu misalnya, atau dia memberikan petunjuk di saat yang tepat gitu. Tapi ya itu salah satu flow-nya menurut gue adalah ya dia terburu-buru gitu. Dan mungkin karena basicnya dia baru keluar dari Wamil juga kali ya Nat ya. Makanya ketika lo bilang dia gak pernah nonton drama detektif, iya soalnya dia Wamil. Ya sih ya. Oke, gue maafkan. Tapi lu ngerasa gak sih karakter si Jun Ji Hyun sama Ju Ji Hoon di sini tuh persis banget sama dua karakter yang di Signal, yang senior sama junior. Terus Iya, iya. bagaimana si juniornya dapat penglihatan senior yang nggak percaya, sampai akhirnya nanti dia juniornya sakit, dia baru yang sadar oh ternyata ini yang bener ternyata gitu. Ya nggak sih, lu ngerasa gak sih? Iya. Gue juga ngerasa kayak vibe-nya tuh mirip-mirip ya. Gue jadi inget waktu di Signal tuh gue sedih banget gitu waktu akhirnya. Iya sih, apa yang gue harapkan bahwa yang polisi satu lagi di masa lalu akhirnya ya udah kan, dia nggak akan bisa kembali ke masa sekarang kan. Mm-mm. Terus gue berharap sih si Hyunjo di sini bisa selamat ya, nggak cuman jadi hantu yang ya udah dia udah selesai membantu perkara, dia pergi dengan tenang. Gue sih nggak sanggup ya kalau misalkan dia pergi kayak gitu Tapi aja. gue curiganya emang kayak gitu sih, karena kalau misalkan nggak kayak gitu, ya nggak ada jadinya nggak cerita Monjiri dong. Karena kan yang sebenarnya ditekankan di sini kan memang unsur mistisnya itu kan, gimana banyak orang mati di situ, banyak hantu di situ, dan kemudian si penulis skenarionya mengambil salah satu konsep atau ide hantu itu sebagai pemeran utama untuk memberikan petunjuk soal misteri-misteri yang sudah terjadi gitu. Gue rasa kalau gue melihatnya nanti di ending, ya si Hyunju ini akan mati gitu. Tapi bisa jadi selama perjalanan menuju dia meninggal itu nanti kan kayak dia akan banyak krisis tuh kan. Karena kemarin kan sempat dikasih tanda juga ketika dia lagi aktif di gunung lagi gentayangan. Terus jasad dia yang di rumah sakit kan ini kan bereaksi kan gitu. Jadi Berdetak-detak. iya, jadi mungkin sampai ending nanti kita akan ngeliat tuh gimana dia Iya, gue akhirnya. juga sempat lihat sekilas di preview, nggak tahu jebakan apa bukan, yang pas dia akhirnya berhasil komunikasi sama Ikang lewat si apa sih namanya alat komunikasi itu? HT. Yang akhirnya si Hyunjo sempat
ngomong Sanbe ini aku gitu. Terus diliatin bahwa tubuhnya Hyunjo yang di rumah sakit tuh langsung berdarah gitu. Jadi kayaknya ada harga yang harus dia bayar kalau dia berhasil ngontak sama si Ikang ini. Jadi Iya, nggak bisa iya. sering-sering. Iya, betul. Mungkin itu yang pada akhirnya membuat kita masuk ke dunia signal ya, ketika mereka sudah bisa berkomunikasi dan Iya sih, segala macam gue itu. juga akuin gue sebenarnya ada apa sih, kayak tebakan. Iya sih, kayaknya si Hyunjo ini bakal kayak nasib si siapa sih yang dibilang sama si dukun kecil itu, bahwa ya kamu ditakdirkan akan terus berkelana di gunung ini walaupun kamu nanti udah mati. Terus kayak oke, ini adalah cerita asal mula bagaimana Bagaimana penjaga hantu gunung Jirisan. lahir. Iya. Ya overall secara cerita gimana menurut lo? Gak tahu ya, awalnya sih gue sama sekali nggak mengharap romance gitu kan. Gue sadar diri ini genre apa gitu. Cuman begitu gue dikasih sama episode 6 kemarin, yang nggak tahu, mungkin para thriller garis keras tuh bilang, "Ih, ini episode apaan sih, nggak ada isinya gitu, cuman cerita masa lalu Ikang dan romance-romancenya." Justru menurut gue karena episode 6 ini gitu, gue merasa makin dalam tanda kutip kenal dan sayang sama si tokoh-tokoh utama ini gitu. Jadi di situ kan ternyata kita dikasih karakter si cinta pertamanya Ikang ini kan. Dan itu adalah si mas-mas, bentar gue lupa lagi namanya, Son Sokku. Yang waktu itu gue bilang di DP, Ron ini gue suka sama mas-mas ini Oh gitu. iya. Ya, mas-mas karismatik ini gitu. Terus gue bahkan pas di awal-awal itu ya, dari cerita dia waktu remaja sampai mereka sempat ketemu sebelum tragedi, gue udah nge-ship Ikang sama cinta pertamanya banget dibanding sama si Hyunjo gitu. Cuman ternyata dia udah punya istri, sialan, sebel banget gue. Ekspresi lo pasti sama kayak waktu si Ikang denger pas dia bilang dia punya istri, langsung ngeremes gelas. Iya, langsung lempar air gitu kan. Terus cuman nggak tahu deh, ada orang-orang yang bilang itu kayaknya dia cuman bercanda deh, cuman pengen apa ngetes si Ikang doang. Cuman menurut gue kayak enggak deh, kayaknya dia benar udah punya istri, udah move on. Iya, menurut gue juga kayak sebagai orang yang nonton ini karena thrillernya, gue tidak mengharapkan itu terjadi sih. Itu jadi kayak cuman episode selipan yang menunjukkan bahwa ya Ikang ini adalah ya manusia pada umumnya yang bisa jatuh cinta juga. Karena menurut gue kayak drama Korea kalau nggak ada itu tuh kayaknya ada yang kurang gitu rasanya. Apalagi penulis skenarionya istilahnya udah punya nama lah. Jadi kayaknya gue rasa ini harus nggak sih diselipkan gitu. Tapi kalau emang ternyata ujungnya si Hyunjo bakal dijadiin arwah penunggu gunung, tolong banget itu cinta pertamanya dibalikin ya. Kasihan Ikang sendirian. Dia tapi strong gak sih menurut gue? Kayaknya dia tipe yang emang gak terlalu mikirin. Iya sih. Maksudnya dia memilih kembali ke gunung aja tuh sebenarnya udah salah gitu loh. Kalau misalkan dia berpikir kalau dia ingin hidup sebagai perempuan yang punya pasangan gitu. Ya tapi menurut gue dia tuh tipe cewek yang casingnya tuh tegar di luar, cuman sedalamnya tuh dia ini Iya. hatinya soft. Iya, karena masa lalunya juga kan itu banget. Yang sejak orang tua yang meninggal itu kan dia jadi ini kan, kayak semacam pura-pura jadi anak rebel gitu. Iya. Cuman gue suka sih sama karakter dia Ikang ini di sini. Kayak cara si penulis skenarionya membentuk karakter ini buat Jun Ji Hyun tuh kayak masuk gitu sama pembawaan Jun Ji Hyun. Iya, Terutama yang di adegan di tahun 2020 ya, yang ketika dia udah di kursi roda itu menurut gue itu emosinya tuh dapat gitu. Penyesalan-penyesalan yang sebelum kejadian, terus yang kayak dia pengen balas dendam dalam tanda kutip biar dia bisa membuktikan bahwa bener gak sih omongan-omongan si Hyunjo ini gitu. Nah, ngomong-ngomong kursi roda, menurut lo dia beneran gak bisa jalan atau dia lagi pura-pura? Kenapa dia harus pura-pura? Kenapa gue tiba-tiba lo jadi suuzon kayak gini? Gak tahu ya, mungkin gue ngeliat kayak nih orang dia lagi keadaan disabilitas kan, cuman kayaknya ada hal aneh yang gue sempat notice yang waktu dia beres-beres kantor, terus yang si juniornya si Gominshi itu ngecek sampai ke atas lemari bersih, terus dia bersihnya gimana? Iya juga. Terus yang waktu dia nggak sengaja ngeberantakin berkas-berkasnya si bosnya itu, si kaptennya itu, kan itu lagi tegang-tegangnya kan. Si bosnya itu kan lagi mau masuk ke dalam ruangan tuh supaya nggak ketahuan dia lagi mergokin si pita kuning. Tahu-tahu udah rapi aja loh dalam sekejap. Iya sih, gue juga itu agak kaget sih kok bisa dia rapi ya gitu. Maksud gue apakah dia berpura-pura dalam tanda kutip lemah supaya nggak dicurigain dan nggak ditandain, tapi sebenarnya dia tuh
nanti tuh bakal beraksi gitu saatnya tiba. Mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Tapi gue tidak ada kecurigaan sama sekali dengan kondisi dia Sebenarnya sebenarnya. dia udah cukup lama kan dapat rehabilitasi dari sejak kejadian itu. Apakah sebenarnya udah sembuh apa Iya, dan enggak? kita juga nggak dikasih tahu kan sebenarnya kondisi kakinya itu patah Mhm, mhm. atau emang dia trauma dan belum bisa menggunakannya secara normal lagi atau gimana gitu, atau memang udah nggak bisa normal lagi gitu kan. Iya, iya. Karena sampai episode 6 pun apa yang terjadi di gunung saat musim dingin itu kan belum sampai situ kan. Iya, iya. Belum terungkap juga separah apa sih sebenarnya kejadiannya, apa sih sebenarnya kejadiannya. Nah, tapi si Song Dong Il menurut lo apakah dia emang beneran jahat atau dia tuh sebenarnya orang baik yang juga lagi nyari petunjuk dan nyari kebenaran, dan orang yang kayak Hyunju gitu yang kalau dia ngomong tentang penglihatan-penglihatan dia atau pendapat dia tentang kejadian-kejadian ini dia takut nggak dipercaya gitu atau gimana? Iya, itu yang kedua. Karena panduan gue sampai sekarang kalau nonton drama kayak gini tuh, ya gitu, pelaku yang pertama kali diekspos itu biasanya bukan pelaku sebenarnya gitu. Iya, Kita iya, iya. sengaja disesatkan gitu loh. Mm-mm. Sama kayak yang di My Name atau yang di Mouse kan yang terbukti bahwa ya yang di awal dicurigain tuh bukan gitu, cuman kena tuduh aja. Lagian menurut gue si Song Dong Il ini tuh dia tipe ini loh, apa ya? Dia tuh kayak masih menyimpan penyesalan juga atas tragedi bencana alam banjir yang newasin si siapa? Orang tuanya si Ikang gitu. Oh. Menurut gue Song Dong Il ini bos yang baik gitu loh. Soalnya kan pertama dia tuh kayak ini loh si bapak polisi di My Name. Dia emang mau ngerekrut orang tuh yang berskill, yang punya rasa cinta sama gunung gitu. Apalagi kan waktu di episode 6 tuh kita dilihat tuh proses awal waktu si Ikang interview buat jadi ranger. Di situ gue bisa ngeliat banget sih kalau Song Dong Il ini sebenarnya bapak-bapak yang baik itu. Cuman kenapa pas banget dia day off ada tragedi, menurut gue kayaknya sengaja dari sisi pelakunya ini loh. Berarti pelakunya juga orang dalam berarti. Mm-mm. Yang tahu segala sesuatu yang terjadi di situ gitu ya. Jadi dia kayaknya sengaja mapasin waktu gitu loh. Kayak, oh ini pas lagi si bosnya lagi nggak ada nih, biar nggak riwah. Gue bergerak sekarang kayaknya gitu. Gue tuh awalnya sempat yang kegocek gara-gara si Song Dong Il ini. Gue sempat kegocek dan berpikir bahwa dia adalah orang jahat gitu. Karena bagaimana ditampilkan di sini dari episode 1 sampai episode 5 itu kayak seolah-olah dia tuh mencurigakan gitu. Pergerakan dia tuh semua mencurigakan, yang dari shot-shot sarung tangan, terus kemarin yang kayak tadi lo bilang pas hari cutinya itu barengan sama kejadian-kejadian, terus dia balik lagi ke kantor, dia naruh sarung tangan dan segala macam gitu. Menurut gue semua shot-shotnya itu tuh membuat kita sebagai penonton berpikir bahwa dia adalah orang jahat gitu. Klimaksnya adalah ketika dia ngomong ke Ikang kalau lo pindah kantor aja gitu. Nah. Gue tuh ngerasa kayak apa nih maksud orang ini gitu, kenapa dia tiba-tiba nyuruh Ikang pindah kantor ketika Ikang lagi semangat-semangatnya buat investigasi gitu. Apakah emang dia benar-benar jahat atau gimana? Terus itu, tapi setelah itu gue berpikir lagi kayaknya jarang deh ada drama Korea yang tipe yang kayak gini, yang misteri kayak gini, yang thriller tuh pelakunya itu langsung ditampilkan di awal terang-terangan di layar gitu. Maksudnya kalau enggak yang dia sembunyi-sembunyi atau lewat clue-clue dan membuat kita sebagai penonton menebak tuh kayaknya itu lebih wajar gitu dibandingkan dengan mereka. Kok kayaknya si Song Dong Il ini digiring banget gitu dari shot, dari cara dia ngomong dan sikap dia itu seolah-olah memang dia yang jahat gitu. Dan pas episode 5 gue baru yang kayak enggak, ini pasti gue ditipu nih sama drama ini. Gue gak boleh kegocek. Dia kayaknya bukan orang jahat. Makanya tadi gue mempertanyakan itu juga kan, kalau menurut lo dia nih apakah emang orang baik yang juga punya rahasia tapi memang belum terungkap atau gimana gitu. Iya benar. Kalau yang pas soal dia tiba-tiba nyuruh si Ikang pindah, menurut gue dia justru mau menyelamatkan Ikang gitu loh. Pada akhirnya gue juga mikir gitu. Iya, tadinya kan dia udah welcome lagi nih, dia secara ranger yang kesayangan gue balikin aja gitu kan. Dia juga lagi mau kerja lagi, cuman ternyata dia masih belum move on dari kejadian yang mengerikan itu gitu. Daripada dia ntar kenapa-napa lagi, gue suruh pindah aja lah. Soalnya menurut gue kayaknya dia itu sadar gitu ada sesuatu misteri atau pembunuhan atau apapun lah di gunung ini, makanya dia kayak berusaha diam-diam tuh ngumpulin si pita-pita kuning itu juga gitu. Jadi menurut gue bukan dia yang naruh, tapi dia kayak berusaha lagi nyopot-nyopotin, bukan mau masang. Iya makanya, tapi shot yang kita diperlihatkan ke kita itu seolah-olah dia kan yang mengacaukan itu kan. Si Hyunju kan pernah bilang kayak
seharusnya pita ini tuh ada polanya, tapi kenapa ketika gue lihat itu polanya malah ngacak, seolah-olah Mm-mm. emang dibuat. Menyesatkan. Menurut gue si Song Dong Il ini tuh yang nyabutin gitu biar orang nggak tersesat lagi gitu, karena dia menurutnya ini apaan sih kok malah ada di sini gitu, jadi dia Tapi cabut-cabutin. kan bukannya tujuannya emang itu dipasang oleh si pendaki liar itu supaya mereka tahu jalan pulang kan? Iya, nah sama si penjahat aslinya itu kan diputer-puterin kan. Oh, penjahat aslinya yang muter-muterin, terus si Mm-mm. Song Dong Il yang ngebenerin gitu. Iya, lebih tepatnya ngecabutin kayak Iya, iya, ini iya, iya. apa sih kok nggak jelas banget arah pulang bukan, arah ke atas bukan gitu. Oh, iya, 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 iya. Gue di situ yang gue miss tuh di bagian itu. Iya, iya. Oke, ngerti gue sekarang. Dan ini kan kalau menurut salah satu pendengar ngedrakor kita kan ada yang ngechat bilang kayaknya ini salah satu ranger deh pelakunya. Kalau menurut lo gimana? Apakah Oh Jung Se atau si Jo Han Chul? Kalau menurut gue itu pelakunya itu memang orang dalam, tapi mungkin nggak yang di tim mereka gitu loh. Gue sih curiganya sama yang pas pertama kali muncul itu, yang fotografer yang ngasih kartu nama yang di Si episode awal-awal peneliti itu banget. ya. Iya, gue sih curiganya itu. Soalnya sejak itu sampai sekarang dia kan nggak muncul lagi kan. Gue nggak tahu hubungan dia apa sama kejadian di masa lalu atau ada obsesi apa. Tapi ketika dia menunjukkan ketertarikan sama tanda-tanda yang batu-batu itu, dan dia juga kayak apa ya, berlebihan gitu interestnya gitu, kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan, tapi ya dia di balik tameng bahwa ya ini buat penelitian dia gitu loh. Jadi gue rasa dia sih. Cuman sejak itu dan sampai sekarang kan belum dimunculin lagi kan. Tapi ada shot di mana ada orang motret dari jauh, lo inget gak sih yang waktu kejadian bom kentang itu? Mereka ada satu orang yang Iya, motret iya. dari jauh. Itu orang yang samakah atau gimana? Iya, gue sama sih sama lo. Gue paling curiga juga sama si Kim Sol ini. Tadinya tuh gue mikir kan, wah nih orang suka nih hal-hal berbau supranatural, kebalikan banget sama si Ikang kan. Apakah nanti dia akan menjadi yang membantu menolong Ikang sama Hyunjo berkomunikasi gitu karena dia tahu hal-hal gaib gitu. Tapi ternyata kan enggak kan. Ternyata akhirnya si Ikang ini tuh kayak bisa menemukan cara untuk bisa berkomunikasi sama si Hyunjo melalui bantuan si ranger muda si Gominsi itu gitu. Jadi menurut gue fungsinya apa lagi nih orang. Dan gue juga sempat mikirin nebak-nebak ini pelaku pembunuhan di sini tuh tipe psikopat yang kayak gimana sih gitu. Soalnya kayaknya dia bukan tipe psikopat yang menikmati, menyiksa, Iya, membunuh iya. pelan-pelan gitu loh. Dia lebih ke psikopat yang punya alasan aneh gitu untuk membunuh. Kayak misalkan dia kan tadi kayak kata lo dia interest berlebihan gitu kan dengan kesakralan gunung segala macam gitu. Nah jadi masuk kalau misalkan dia itu tipe orang yang punya pola pikir gunung ini tuh harus dijaga dari orang-orang ilegal yang suka mengeruk keuntungan Iya, iya, seenaknya yang iya. semacam gitu loh. Semacam terlalu mendewakan gunung terus jadi kayak dia kan sejauh ini kita ngelihat dia ngincernya pendaki ilegal kan yang entah nangkep hewan di sana lah, entah malah nyampah atau bikin ritual apalah gitu. Jadi menurut gue dia kayak punya misi apa ya? Kayak suatu Iya, sekte iya, iya, pelindung iya. gunung yang Iya, iya, nggak iya. bener Soalnya gitu. itu juga masuk akal sama background story dari si Jirisannya sendiri kan. Waktu di beberapa episode di awal tuh gue lupa persisnya episode berapa, tapi banyak banget kan kita dikasih lihat kayak salib, terus pagoda yang dari batu gitu-gitu kan. Bahwa mereka ingin menunjukkan bahwa di gunung ini tuh ada banyak banget orang yang kepercayaan gitu, yang menaruh harapan bahwa dengan mereka berdoa di gunung ini harapan mereka itu akan bisa terkabul gitu. Sama halnya dengan kayak kenapa jadi sakral juga si gunung ini, karena banyak juga orang mati di situ dan kemudian orang-orang keluarganya dari orang yang meninggal itu bikin kayak peringatan persembahan buat si keluarganya di situ juga gitu. Dan elemen-elemen mistis dan cenayang dari gunung ini juga kan semakin ditekankan dengan yang waktu pengusiran setan juga gitu. Jadi memang gua rasa akan ada hubungannya sama itu juga sih. Kenapa juga akhirnya kita dikasih lihat bahwa ada rekaman kamera yang batang kayu melayang itu yang mengejutkan, yang kemudian gue bilang sama lo kayaknya ini emang misteri Gunung Merapi deh, bukan Jirisan. Itu kayak ya sebenarnya ya itu yang ingin dibawa tuh arahnya tuh ke situ gitu, bahwa ada orang yang bener merasa bahwa ini tuh gunung sangat suci dan sakral, kalau manusia kotor masuk ke sini tuh akan merusak kesucian itu. Dan gue rasa memang dia adalah salah satu bagian dari sekte itu sih gue rasa. Dan itu yang jadi
Iya itu kayak tadi lo bilang kalau psikopat yang biasanya emang membunuh karena emang dia pengen ngebunuh aja. Kalau ini dia membunuh dengan dalih bahwa ya ini gue ngebunuh untuk sesuatu yang lebih baik gitu, untuk greater good, bahwa gunung ini memang harus dilindungi gitu. Dan gue juga curiga tuh sama si bos yang paling bosnya lagi. Gue sering nih lihat muka bapak ini, tapi masa sih dia cuma jadi atasan besar yang muncul cuman ngasih tahu, udah kalian pulang, sama habis itu bertanggung jawab sama yang tragedi bapak-bapak yang kena bom potato itu. Terus kan dia ini kan apa kayak yaudah aku aja yang resign gitu kan, aku yang akan bertanggung jawab. Terus udah gitu, masa sekelas dia cuman kayak gitu doang fungsinya. Ya nggak apa-apa dong, kan cameo. Emang bisanya dibayar cuma 2 episode dan berapa detik doang munculnya gitu di kontrak. Oh, kalau menurut gue dia salah satu anggota komplotan sih. Soalnya kalau menurut gue kalau cuman si Kim Sol ini, kayaknya si Sewuk nggak bakal seketakutan itu deh. Dan menurut itu kayak waktu dia ketakutan terus bilang, ini nih ada salah satu ranger yang tahu rencana kita gimana nih. Terus kayak yang si dalam tanda kutip penjahat aslinya itu kan bilang, udah tenang aja, lakukan aja apa yang harus kamu lakukan gitu kan. Dia kayaknya orang yang sangat dia hormati gitu deh, sampai dia mau nurut ngapain aja. Dan kayaknya si bapak-bapak yang bos dari bos-bosnya ini itu loh yang kayaknya punya agendan tersembunyi. Cuman si pemeran researcher Kim Sol ini tuh ternyata dia ini juga loh. Maksudnya bukan aktor sembarangan yang cuman kalau muncul jadi cameo. Dia juga pernah menang Best New Actor gitu. Dan dia juga pernah jadi psikopat di salah satu film judulnya Doorlock gitu. Dan menurut gue bukan gak mungkin lagi kan kalau dia di sini juga jadi Bisa pembunuh jadi, aneh gitu. tapi memang itu tadi sih bisa jadi juga emang cuman sekedar cameo juga kan. Makanya mereka tuh bagus gitu ngemas misterinya gitu. Iya, banyak cameo Iya, ya. seolah-olah cameo ini kayak kesannya cuman cameo aja, karena kan sering kali drama Korea kan gitu kan, tiba-tiba ini muncul ya cuma ya udah cuman cameo aja gitu, nggak ada yang penting gitu. Tapi di sini mereka kayak mengemas kemunculan cameo-nya itu seolah-olah emang jadi penting gitu. Sama kayak Squid Game Lee Byung Hun aja menurut gue ya kayak ya orang yang dibalik topeng itu selama 8 episode belum tentu dia kan, tapi kemunculan dia cuman di akhir doang gitu maksud gue. Iya. Kayak ya udah itu cameo yang Iya. pada akhirnya menjadikan dia sebagai sosok penting. Tapi mungkin itu bisa jadi kayak gini juga gitu di Jirisan. Ya kalaupun gara-gara banyak cameo yang muncul ini, gue jadi mikir kalaupun sebenarnya pembunuh aslinya tuh belum dimunculkan dan baru dimunculkan belakangan, ya gue nggak kaget juga sih, kayak oh baru muncul ya kamu sekarang. Iya benar. Terus ada juga teori yang bilang bahwa pembunuhan ini tuh ada hubungannya dengan kejadian di tahun 1995 yang pas banjir besar itu loh, yang banyak yang meninggal itu. Dan ini kayak pelakunya tuh keluarga korban yang sakit hati gitu loh, sama pendaki-pendaki ilegal yang bikin banyak ranger dan yang lainnya tuh jadi susah nolongin dan malah ikut meninggal gitu. Cuman gue masih lebih kuat ke ini sih, kepercayaan yang sesat itu sih. Dan menurut gue itu akan lebih seru gak sih? Iya, Maksudnya dari awal kan vibe-nya emang udah tadi itu kan misteri dua dunia itu kan mistis gitu maksud gue. Kalau misalkan dibawanya ke situ juga gue gak komplain sih. Maksud gue kayak gue merasakan banget bahwa scriptwriter-nya itu memang pengen mengemphasize tentang misteri itu, tentang mistisnya Jirisan ini. Waktu presscon juga, pas presscon pertama dia juga beberapa kali bilang itu kan soal Jirisan tuh indah tapi ada banyak misteri di dalamnya yang pengen dia explore gitu. Dan satu hal yang gue suka dari bagaimana penulis skenario ini mempertahankan legacy dia, si Kim Eun Hee sebagai penulis skenario terbaik di drama Korea gitu. Bagaimana ketika awal mereka menceritakan kegiatan si rangernya ini tuh nggak menye gitu loh. Di episode 1 kayak langsung diterjunin ke sebuah kasus gitu loh. Jadi gue kayak nonton episode 1 berasa kayak udah nonton episode 3 karena wah kok langsung setegang ini gitu. Kayak nonton film ya. Iya kayak langsung ada orang hilang segala macem gitu. Terus riset dia soal si Ranger juga seperti yang dia bilang waktu presscon gitu cukup deep juga, karena pada akhirnya semuanya tuh jadi believable gitu menurut gue. Nggak ada aksi-aksi dari para ranger ini yang membuat gue bertanya kayak emang iya gitu. Maksud gue kayak hal-hal receh kayak hari pertama masuk pasti ya lu pasti akan ngos-ngosan sih kalau emang lu belum terbiasa mendaki gunung gitu. Dan waktu adegan yang low tray terbang misalnya, pasti deh orang-orang ini semuanya juga pasti akan ada aja gitu ada aja yang akan kayak gitu, yang nggak peduli sama nyawa mereka, yang penting yang penting nyari duitnya gitu. Itu sih menurut gue
beralasan dan believable. Tapi gue tadi pengen bilang, apa jangan-jangan pelakunya malah si Mbak Lotre? Oh iya, iya benar. Gue juga sempet menaruh curiga sih ke dia. Karena dia kayak, loh nih Mbak Lotre masih dimunculin aja yang pas dia sama si Hyunjo itu kan ketemu kan. Iya. Dan dia kan sebelumnya bilang, dia tuh mengisyaratkan bahwa dia tuh gak punya uang kan. Tapi kalau kata si Hyunjo dia sampai menghabiskan uang banyak kan untuk nyari itu. Tapi kayaknya masa sih cuma untuk mencari, apakah karena dia tiba-tiba mendapat job lain gitu, kayak kamu harus ini gitu. Nah iya itu maksud gue, kayak ketika dia nyari terus dia merasa kayak ketemu sama si pelaku yang sebenarnya, terus ternyata dia diiming-imingi, direkrut gitu. Ya udah sambil lo nyari, gimana kalau misalkan lo sambil ngebunuh gitu misalnya kan, sambil naruh jebakan, sambil naruh jebakan gitu naruh misalnya. Yakult. Iya naruh Yakult. Itu sih iya bener sih itu. Nggak mungkin gak sih kayak cuman receh doang dia nyantumin adegan kertas terbang terus udah gitu. Dan maksud gue kemungkinan lo untuk menemukan kertas lotre di gunung seluas itu tuh kan kayak nyari jarum di tumpukan jerami ya. Kayaknya sampai 2031 juga sampai itu kertas udah abis dimakan zaman juga udah kayak nggak ketemu kayaknya gitu maksud gue. Iya, dan kayaknya waktu dia ketemu si Hyunjo itu posisinya kayak lagi di agak atas-atas gitu deh. Maksud gue kalau lagi nyari barang hilang dan waktu itu terbang ke bawah, dia ngapain ke atas-atas lagi gitu. Kayak ini mencurigakan banget Mbak ini pokoknya. Iya, karena terbangnya kan juga kayak di pelataran pas baru masuk gak sih? Ya udah berhari-hari sih, mungkin bisa jadi menurut dia, oh mungkin sudah ke puncak gitu. Udah kali. berhari-hari berbulan-bulan gitu, gue malah mikirnya udah hancur kali kena hujan. Iya, gue juga. Udah hujan kali, Iya. udah luntur kertas. Terlebih lagi si Sewuk ini kan salah satu kerocok kaki tangannya udah ini nih, udah nggak bisa dimanfaatkan lagi nih, udah metong. Kayaknya dia butuh ya gitu, merekrut bawahan Iya lain. sih, gue merasa pelakunya ini memang memanfaatkan orang-orang yang lemah sih. Kayak si Seuk juga kan kondisinya memang kayak ada sesuatu yang dia sesali gitu dalam hidup, atau dia merasa dia tidak sukses atau gimana, nggak tahu. Pokoknya dia kondisinya adalah orang yang vulnerable aja gitu, yang lagi rentan aja. Sama juga kayak si Mbak Lotre ini, gue rasa memang lagi rentan aja. Akhirnya dia bisa direkrut lah nih masuk ke sindikat sekte penyembahan. Tapi gue masih agak penasaran sih alasan si Sewuk ini tuh pengen ngebunuh yang Sun sepupunya. Maksudnya kan dia bukan pendaki ilegal, dia bukan saksi mata yang harus dimusnahkan. Terus kenapa dia pengen dibunuh gitu? Apakah dendam pribadi atau gimana? Iya, dan kenapa pada akhirnya targetnya malah si Hyunju? Setelah itu batal, akhirnya Hyunju. Iya, Itu iya. juga sih gue yang kayak gue harus nonton deh episode selanjutnya. Itu sih cliffhanger-nya tuh dapat banget di bagian itu sih sebenarnya. Kenapa akhirnya Hyunju yang ditargetin gitu? Apakah karena emang si orang ini merasa bahwa dia sudah mulai terancam karena si Hyunju memang tujuannya untuk memecahkan misteri itu atau gimana kayaknya gitu? si Hyunjo ya gitu, karena dia tuh terlalu gegabah gitu loh. Iya. Apa sih tiba-tiba nyeruduk kamu kan gitu. Terus kayak oh nih orang bahaya nih. Oh terus gue juga sempat baca ada yang curiga sama si polisi. Gue nggak menaruh kecurigaan sih Iya. sama si polisi ini sebenarnya, kayak nggak ada apa-apa gitu gue juga menurut gue dia ini aja, dia sebenarnya naksir sama si Ikang. kasih tak sampai gitu kan. Jadi akan ya dibuat cemburu lucu gitu lah sama si Hyunjo. Tapi gue nggak, sampai sejauh ini gue nggak mencurigai salah satu dari tim mereka sih untuk sejauh ini. Gue lebih ke tim yang kayak menyalahkan pihak luar aja gitu. Gue juga kayak orang-orang yang muncul di bumper opening itu ini deh, maksudnya baik semua. Cuman kalaupun gue dipaksa harus nunjuk nih ya siapa yang paling mencurigakan di antara ranger-ranger ini, gue pilih si tim leadernya sih. Karena kan si Jo Han Chul ini kan aktor yang lumayan kan, maksud gue dia udah cukup sering juga muncul di mana-mana. Cuman gue ngerasa dia belum terlalu banyak ini nih fungsinya. Dapat peran yang penting gitu ya. Cuman kecurigaan gue juga jadi sirna lagi pas di episode 6 itu loh, yang dia diliatin dia lagi ternyata baru punya bayi. Terus kayak oh enggak deh, kayaknya dia baik. Kayak dia bapak-bapak yang lagi sibuk sama keluarganya aja. Mungkin nanti dia akan dibuat kehilangan keluarganya. Iya, siap-siap nangis aja lu. Kalau misalkan harus ada orang jahat, gue sih ya udah sesuai sama ekspektasi di awal aja, si Song Dong Il aja kalau menurut gue. Kayak ya udah, karena lo udah ngasih gue banyak banget gambaran bahwa dia adalah pelakunya, jadi ya udah sekalian aja nyebur sekalian gitu. Jangan lo kasih gue plot twist lagi gitu lo maksud gue. Walaupun akan
tone-nya akan tetap seru dan tetap sama dan tetap misterius kalau pelakunya adalah yang tadi kita bahas itu, yang soal keyakinan, kepercayaan mistis. Itu lebih lebih apa ya, lebih cocok dengan tema Jirisan ini secara general gitu, dengan mereka menampilkan Iya gunung benar. yang penuh misteri Nah, ini. gue juga sempat ini nih baca ada kritikan yang bilang kurang suka nih sama cara mereka ngemas apa genre dan mood yang berbeda-beda ini, kayak kadang misteri, kadang komedi. Yang kayak gitu menurut lo ganggu gak sih? Kalau menurut gue kayaknya enggak Iya, deh. gue juga nggak merasa terganggu sih. Maksudnya porsinya tuh kayak pas aja sih menurut gue. Horornya pun menurut gue dapet sih pas awal-awal. Kayak ada teman ngedrakor juga bilang dia tuh takut bahkan nonton ini malam-malam. Jujur gue juga pas awal-awal tuh gue nggak berani nonton ini malam-malam. Waktu belum ketahuan kalau si siapa arwah gentayangan tuh si Apa Hyunjo. kabar, gue tadi malam nonton jam 2 pagi. Iya, gue merasa horor yang ditampilkan dan misteri yang ditampilkan masih dalam tahap yang oke sih, dan selipan-selipan drama Koreanya itu kayak Magoli Ubi gitu-gitu, kayak menurut gue nggak dipaksakan gitu kemunculannya, karena ini masih drama Korea gitu, yang mana bahkan drama Korea itu mau se-thriller apapun kayak My Name, lu pasti tetap akan baper nggak sih gitu. Maksud gue ya sama aja kayak ini, mau menyeramkan apapun pasti akan ada unsur-unsur lain yang membuat drama Korea itu dikenal sebagai drama Korea gitu, yang dengan kisah-kisah menyentuhnya, dengan selipan-selipan komedinya. Karena gue rasa kenapa ada Oh Jung Se, kenapa ada Jo Han Chul di situ, ya karena untuk menghidupkan suasana komedi itu. Justru kalau Iya, misalkan pemainnya semua yang serius-serius semua, ya mungkin nggak akan selucu itu iya jatuhnya. benar. Ada juga tuh yang terganggu sama ini, katanya product placementnya ganggu kebanyakan. Iya, gue juga sempat terganggu sama adegan minum vitamin yang pas Vitamin awal-awal. apa kopi? Ya kopi juga yang Maxim. Tapi kalau Maxim karena udah sering kan terjadi nih. Kalau si Maxim udah ya udah gitu. Sama kayak di Yumi yang waktu adegan dia pulang ke rumah terus dikasih vitamin yang jelly, yang sampai harus dikomentarin banget ya. Iya, aku tahu kamu tidak bisa menelan pil, jadi aku kasih saja yang Iya, iya. jelly gitu, kayak gitu. Sama kayak ini juga gitu sih. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan lo udah terpapar sama drama-drama TVN selama ini, lo jadi kayak ya udah Iya, gitu. aku juga jadi biasa aja gitu. Namanya nyari uang. Iya, awalnya mungkin gue terganggu sih, tapi kayak konteksnya masih masuk lah, enggak yang Lagi kayak waktu misteri terus misalkan mereka disuruh bikin minum iya gitu, atau mungkin lagi kopi. period drama mungkin kayak di Kingdom tiba-tiba mereka bikin kopi saset gitu kan, nggak mungkin juga, itu mungkin lebih mengganggu. Tapi kalau sekarang kayak ya oke lah, masih nggak masalah. Tapi kalau lo udah terbiasa nonton serial Thailand yang mana iklan di depan mata gitu, kayak gue oke, ini masih Korea masih oke lah. Nggak sebarbar ini ya, Thailand atau Gak Indonesia. sebarbar, gak sebarbar tiba-tiba minum teh botol pas lagi mau pacaran gitu, atau nembak pacarnya pakai teh botol gitu kan. Nggak sampai ngomongin ini terbuat dari jagung pilihan loh. Kesel banget, langsung ganti channel. Cuma tapi kayak ya product placement menurut gue itu kita butuh cara, nggak cuman orang Indonesia ya, nggak cuman film atau serial Indonesia gitu, sinetron, tapi memang gue rasa Korea juga harus mulai butuh cara untuk sesuatu yang biar smooth gitu. Maksudnya biar nggak terkesan ngiklan aja gitu. Tapi gue tuh seingat gue, Korea tuh punya peraturan buat product placement kan, di peraturan mereka gitu ya. Satu acara itu product placementnya itu nggak boleh kayak gimana-gimana, harus gimana-gimana gitu. Setahu gue tuh ada. Tapi gue rasa mereka butuh peraturan baru yang membuat kayak product placement nggak boleh terlalu vulgar, yang sekarang ini menurut gue udah vulgar banget sih. Tapi karena kita udah terbiasa, jadinya kayak ya udah, bener kata lo tadi, kayak ya namanya juga cari uang ya gitu. Iya, iya. Tapi sebagai orang yang nonton di platform berbayar, menurut gue itu jadi nggak fair sih, karena kayak kita kan udah berbayar nih, misalnya udah langganan Netflix gitu misalnya, atau langganan iQIYI gitu misalnya, tetap aja kita harus dapat product placement ini juga gitu. Menurut gue itu agak nggak fair sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, karena itu memang sudah bagian dari cerita gitu kan nggak mungkin dihapus juga kan pada akhirnya. Mungkin karena ini bukan maksud gue ini juga tayang di TV kabel atau TV lokal mereka. Iya gitu. Jadi untuk orang-orang yang nggak sempat bayar, rasakan ini kalian bayar dengan product placement. Iya, maksud gue memang kan
ini kan drama TVN Iya. yang mana tayang di TVN gitu kalau di Korea gitu. Tapi untuk penonton internasional ya tayangnya di ICI gitu maksud gue. Ya mereka juga nggak mungkin repot-repot nggak sih mengganti Iya, adegan ngedit. atau memotong adegan ini demi penonton internasional yang sudah berbayar gitu maksud gue kayak ya nggak akan sampai pikiran ke situ juga. Tapi ya memang gue merasa sebenarnya nggak cuma jirisan sih. Gua nggak setuju aja kalau semua tiba-tiba tuh lo throwing your garbage to this jirisan gitu maksud gue kayak dari CGI yang jelek apa namanya terus product placement yang berlebihan. Gue rasa semua drama Korea product placementnya berlebihan Iya, gitu. iya. Gue rasa Hometown Cha-Cha-Cha lebih berlebihan sih kalau menurut gue ya product placementnya dibandingkan dengan ini sejauh 6 episode. Tapi overall semua drama Korea itu memang udah ya udah gitu, udah iklannya pasti akan langsung depan mata lo gitu. Jadi ya udah bukan sesuatu yang untuk diinin lagi nggak sih? Bukan untuk sesuatu yang untuk dikomentar lagi nggak sih? Soalnya nih awalnya waktu Kopiko muncul di Vincenzo itu mungkin kayak wah Kopiko gitu kan masih yang kayak keren Langsung banget. bangga. Tapi setelah itu semuanya masang Kopiko gitu kan kayak lah sejak kapan ini jadi Kopiko udah ngeblok semua drama Korea TVN gini gitu menurut gue. Dan itu jadi sesuatu yang udah nggak istimewa lagi gitu jadinya. Awalnya kita kan kayak seru gitu ya ngelihat oh ada produk Indonesia gitu kan kayak seneng gitu ya wah ya seru ya tapi setelah itu wah Kopiko semua gitu kan Banyak kayak ya uangnya. iya makanya sampai dikomentarin kan sama pemainnya kayak iya kalau lo makan ini lo nggak perlu ngopi lagi lo kayak nggak Iya. penting bodo amat ya itu maksud gue gitu semua drama Korea itu udah sevulgar Iya, itu iya. loh iklannya jadi jangan lo cuman merasa bahwa si jirisan ini doang gitu Iya, nggak adil sih. maaf SJW ya guys tapi ya itu kejujuran yang harus saya berikan. Iya benar. Terlepas dari apapun kekurangannya, menurut gue jirisan ini tuh masih sangat menjanjikan sih. Gue masih sangat Iya. menantikan gitu. Jujur awal-awal episode gue juga emang masih belum terlalu terikat kok. Cuman makin gue tonton, apalagi puncaknya di episode 6 kemarin, gue sekarang udah ngerasa, oh nggak bisa nih gue harus ngikutin mereka. Gue harus mencari mereka endingnya bahagia apa enggak gitu. Skripnya berhasil menurut gue, saudaranya berhasil buat bikin gue menganalisa bertanya-tanya Iya. gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang bakalan nonton terus kayak ya kok mistis gitu. Abis itu udah gitu. Gue juga mempertanyakan hal yang sama gitu kayak loh kok mistis? Kok jadi kayak kita ngecengin banget gitu di awal tadi kayak ini Indosiar banget gitu jadi ceritanya. Tapi gimana mereka menampilkan misterinya itu justru yang bikin gue jadi pengen tetap cari tahu. Iya, gitu. dan yang juga bikin gue kepikiran adalah apakah arwah dalam tanda kutip arwah gentayangan ini cuman si Hyunjo gitu kan. Secara dari awal kita dibilang dari dulu di sini udah banyak yang meninggal gitu kan dari zaman perang. Apakah nanti akan ada keluar penunggu sebelumnya lagi atau gimana? Gue menantikan itu sih. Masa sih cuman si Hyunjo yang jalan-jalan di gunung seluas ini? Soalnya nggak masuk akal juga sih kalau misalkan cuman satu jinnya yang ngisi soundtrack. Harus ada jin-jin yang lain kan di gunung. Aduh, Jin. Terus ada lagi nggak hal yang bikin lo overthinking? Nggak ada sih. Gue cuman overthinking sama hidup gue aja sih. Tetap ya. Di Korea ini nggak sih ada ibu-ibu penjual Yakult gitu kayak di Indonesia? Yang door to door gitu ya. Heeh. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada nggak sih? Kayaknya nggak ada Oh deh. gitu. Syukurlah. Gue sempat kepikiran gara-gara ini ntar takutnya penjualan ibu-ibu Yakult itu jadi menurun. Kalian takut diracuni ya. Iya.